Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar PLH mengenai menjaga lingkungan. Wah, udah siap belum nih? Hari ini kita akan belajar. Hari ini mungkin belajarnya agak sedikit berbeda karena kita akan terus melaksanakan daring. Nah, meskipun kita melaksanakan pembelajaran secara daring, tapi kita harus selalu tetap semangat dalam belajar. Oke, kita mulai ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, apakah kalian tahu sampah? Ya, sampah sering kita jumpai ya di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Sampah juga sampai sekarang masih menjadi masalah bagi lingkungan kita karena masih saja ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan dan bukan pada tempatnya. Mengapa demikian? Karena sampah adalah sisa bahan atau barang yang sudah tidak terpakai atau sudah tidak digunakan lagi. Nah, oleh karena itu, jika kita mempunyai barang atau bahan yang sudah tidak digunakan lagi, alangkah baiknya kita harus membuangnya pada tempatnya, yaitu di mana? Di tempat sampah. Jangan sampai kita membuangnya di sembarangan tempat sehingga merusak lingkungan di sekitar kita. Dan apakah kalian tahu juga bahwa sampah terbagi menjadi dua jenis? Yang pertama sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Nah, siapa yang tahu perbedaan antara sampah organik dan sampah anorganik? Nah, kita belajar bersama-sama yuk mengenai sampah organik dan sampah anorganik. Yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Nah, contohnya banyak nih. Biasanya sampah organik ini terdiri dari sisa bahan makanan yang sudah basi atau kulit-kulit dari bahan makanan seperti kulit pisang, kulit bawang, kulit salak, dan sampah organik juga bisa terdiri dari buah yang busuk. Nah, sampah organik ini bisa terurai tanpa campur tangan. Jadi sampah-sampah organik ini akan mudah terurai karena sifatnya yang berasal dari makhluk hidup. Nah, selanjutnya adalah sampah anorganik. Sampah anorganik ini kebalikannya dari sampah organik. Jika sampah organik adalah sampah yang mudah terurai, maka sampah anorganik ini adalah jenis sampah yang sangat sulit terurai dan sangat merusak lingkungan. Contohnya adalah sampah plastik, sampah ban mobil yang sudah tidak terpakai, sampah botol bekas minum seperti botol aqua gelas, botol aqua yang besar ya, yang 1 liter, lalu sampah lampu yang sudah tidak terpakai. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari sampah anorganik yang sangat sulit terurai sehingga merusak lingkungan. Oleh karena itu, seharusnya jika kita mempunyai salah satu jenis sampah anorganik yang Ibu tadi sebutkan, sebaiknya kita langsung membuangnya atau kita gunakan atau kita manfaatkan untuk hal yang lebih berguna. Contohnya adalah pembuatan kerajinan, yaitu pemanfaatan sampah anorganik untuk sebuah kerajinan. Ini merupakan salah satu bentuk kita untuk menjaga atau memelihara lingkungan di sekitar. Nah, kira-kira siapa nih yang sudah pernah membuat kerajinan yang berbahankan dari pemanfaatan sampah di sekitar? Coba lihat contohnya, ada bekas botol minum yang bisa kita gunakan untuk membuat tempat pensil, atau sampah-sampah plastik es yang bisa kita gunakan untuk membuat tas. Banyak ya kreasinya. Bisa kita lihat di gambar, ada contoh karya atau kreativitas pemanfaatan sampah anorganik dari plastik, dari botol, dari lampu. Nah, coba kita lihat di sekeliling kita, apakah masih ada sampah anorganik yang bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah kerajinan? Nah, jika ada,
Ibu akan ngasih tugas nih, tugas untuk minggu depan, yaitu membuat sebuah kerajinan dari pemanfaatan sampah anorganik. Kira-kira masih banyak nih dari contoh-contoh yang ibu buat. Kalian boleh membuat sekreatif mungkin kerajinan dari pemanfaatan sampah anorganik. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selalu semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.